enak dari sini kompleknya. Ini gue bikinnya pakai gimana sih nih? Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gue dan masih bersama gue Budiawan Arif Anggoro dan masih di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan di samping gua ini mungkin beberapa kali kalian sudah pada tahu mobil apa ini, ya kan? Ya, tapi sebelum itu sebentar, gua lupa ambil ini kaca pembesar gua. Nah, kita lanjut. Ini adalah yang akan gua review kali ini adalah Honda Jazz RS 2013 dengan transmisi manual, dan ini sudah mengalami 2 facelift ya, kalau kita tahu. Dan ini adalah Honda Jazz 2013 ini adalah model atau mengalami minor change, dan modelnya adalah sebelum model yang mengalami transisi ke Honda Jazz yang generasi ketiga, dan ini adalah generasi kedua. Nah, kalau kita lihat atau kalian tahu, ini adalah Honda Jazz generasi kedua dengan model kode bodi adalah GE8. Mungkin di sebelumnya, di yang generasi pertama dan ketiga itu dengan kode bodi GD ya, kalau di yang pertama ya, dan yang ketiga adalah GK5 biasanya, kalau yang tahu. Nah, kita nggak usah berlama-lama, kita akan lihat atau kita akan review sekarang. Oke, kita langsung aja di bagian depan. Untuk bagian depannya, ini adalah ciri khas dari Honda Jazz dari dulu, dimana masih mempertahankan headlamp seperti daun ya, model daun, dimana untuk headlampnya sendiri juga masih belum pakai halogen ya, masih bolam biasa ya, reflektor biasa. Dan kita lihat di sini seperti ada tempelan ya, gua kira ini adalah seperti diffuser depan belakang gitu, ternyata kayak plastik biasa, tempelan aja sih. Oke. Dan juga ada fog lamp di bawah sini. Karena ini tipe tertinggi, juga seperti ada semacam body kit ya, dari depan nanti di samping sampai belakang pun juga ada. Nah, yang membuat gue agak sedikit atau sedikit tertarik adalah aksen honeycomb, yang dimana ini membentuk huruf V di depan dan juga di bawah sini guys. Di bawah sini juga ada seperti aksen honeycomb. Jadi menurut gua nih seperti banyak rongga-rongga yang membuat mungkin biar kelihatan lebih aerodinamis mungkin mobil ini. Dan juga ada lambang logo atau emblem RS di ujung kiri, dan juga di sini ada logo Honda. Dari sisi depan seperti itu. Kita pindah ke sisi samping. Kita pindah ke bagian samping, di mana di Honda Jazz ini, di GE8 ini, di mana dia sudah mengalami sekali atau 2 kali minor change ya, semenjak peluncurannya di tahun 2008. Yang pertama di bagian ini peleknya ini palang 8 ya. Setahu gue kalau pas waktu awal-awal keluar yang Jazz yang 2008 ya, 2009 itu masih dia palang 5 kalau nggak salah. Tapi yang ini udah palang 10, bukan 8, 10 kayaknya. Dan juga ini sudah menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran ban 185/55 R16. Nah, selanjutnya di bagian spion udah elektrik dan sudah bisa di retract, dan juga ada lampu sen di sini. Dan yang paling menarik menurut gua adalah di bagian samping, di bagian blind spot. Ini adalah salah satu ciri khas atau keunikan dari Honda Jazz, di mana dia masih, yang pertama, dia masih mempertahankan bentuk spionnya dengan seperti tangkai. Yang kedua adalah bagian blind spot di yang tangkai yang di bagian ini juga ada kaca, karena
Ini untuk mengurangi titik buta ya kita ya, agar bisa melihat dari sisi bagian sini. Inilah satu ciri khas dari Honda Jazz yang sampai saat ini masih dipertahankan, yaitu adalah adanya kaca di bagian depan setelah spion. Inilah untuk mengurangi resiko dari titik buta di pilar A, dari pilar A ini. Nah, jadi gue juga sendiri pribadi cukup wah ya, karena di sini pilarnya ada banyak banget. Jadi pilar A, B, C, sampai D ya. A, B, C, D sampai belakang itu banyak banget. Lebih banyak dibandingkan mobil pada umumnya. Dan yang unik menurut gue di sebagian sampingnya adalah di bagian door handle atau pintunya masih menggunakan sistem tarik. Tapi yang paling unik adalah biasanya kalau anak kunci atau masukkan kunci itu biasanya kalau pengunciannya ada di samping dari door handle. Tapi kalau di Honda Jazz yang GE8 ini kuncinya dimasukkan ke bagian door handle-nya. Jadi agak unik. Jadi membuat seperti terkesan lebih rapi aja ya. Dan selanjutnya ada di bagian ini bukan molding ya, apa ya namanya, gue lupa. Tapi yang jelas nih seperti body kit samping, side body kit ini menambah kesan lebih sporty ya menurut gue. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Kita pindah ke bagian belakang, tapi sebelum kita lihat bagasinya, yang pertama di Honda Jazz 2013 transmisi manual ini yang tipe RS, tipe paling tertinggi adalah sudah ada spoiler belakang dan juga ada defogger, juga ada wiper belakang, ada logo emblem RS dan tulisan dan Jazz dan iVTEC di sini, serta ada, kita lihat bahwa ada sensor belakang. Udah ada sensor belakang dan seperti ada semacam diffuseran ya, kayaknya ini bagian hitam ini, lapis samping kanan kiri ya, membuat sesuatu menjadi seperti lebih unik. Dan juga kalau kita lihat di bagian lampu, untuk bagian lampu, kalau kita lihat di bagian lampu ini untuk mobil Honda Jazz yang awal-awal semenjak launching yang awal-awal itu, seingat gua untuk lampunya itu kombinasi antara merah dan putih ya. Tapi kalau yang ini untuk stop lampnya segala macem, lampu mundurnya sudah putih-putih semua. Keren sih. Gue tadi ada sedikit kelupaan bahwa di bagian belakang ini ada silennya ya, seperti silen karet gitu. Jadi mungkin ketika kalian, kalau biasanya kan rongga-rongga begini ya, jadi biasanya kalau kalian nyuci mobil apa segala macam mesti semprot atau menggunakan angin ya, biar kotoran dan dari rongga-rongga ini keluar. Cuma kalau di Honda Jazz yang ini nggak perlu, karena sudah ada sealnya karetnya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian bagasi, di mana untuk bagian belakang ini sangat rapi ya menurut gue ya, karena dilapisi dengan plastik. Dan juga ada handle-nya di sini, semacam handle untuk membuka bagasi. Ini ada semacam seperti ini, bukanya udah menggunakan tailgate seperti ini. Dan juga di bagian bagasi ini menurut gue sangat luas ya, space mungkin sekitar segini, menurut gue sih cukup luas. Dan juga untuk ukuran bannya ini sudah atau full size dengan pelek yang sama yang dipakai di mobil ini. Jadi bukan pelek kaleng lagi. Bukan pelek kaleng maksud gua. Dan di sini guys, ini sih semacam ada kayak ruang penyimpanan juga di sini. Oh, yang sebelah sini nggak ada ya. Tapi kalau yang sebelah sini nih, ada semacam ruang penyimpanan. Fungsinya mungkin untuk menyimpan, kurang tahu gue juga untuk menyimpan apa. Mungkin ada ruang penyimpanan, mungkin buat menyimpan kunci-kunci yang kecil kali ya. Oke.
Kita pindah ke bagian mesin. Nah, kita pindah ke bagian mesin, di mana untuk kap mesinnya rapi ya, karena ada seperti covernya, tapi cuma segini doang ya covernya ya, kecil banget. Biasanya kan kalau kap mesin kan sampai full ya, kalau ini cuma sedikit aja. Tapi yang menurut gua untuk sisi bagian kapnya ini mesin udah di sini agak masuk gitu, karena ini mesinnya agak masuk, jadi agak susah ketika kalian mengeluarkan mesin, kalian mesti harus masuk ke sini ya tangannya. Aduh panas ngomong-ngomong. Tapi yang jelas kalau kita lihat dengan posisi mesin begini, harusnya untuk lapangan bagian dalamnya lebih lapang ya, untuk space di dalamnya. Nah, mobil ini dilengkapi dengan cc 1500 dengan kode mesin L15K. Nah, mesin ini sudah menggunakan mesin EVTEC itu dengan kode mesin L15A single overheat camshaft dengan cc 1500. Nah, menurut gua luar biasa. Dengan tenaga maksimal itu 118 horsepower dan torsi maksimal di 145 Nm. Karena ini transmisi manual, jadi untuk transmisinya ada 5 percepatan ya. Wow. Gue juga baru tahu kalau yang tipe RS di tahun 2013 ini ada yang manual. Biasanya kan yang sering gue lihat dan gue tahu untuk tipe RS ini biasanya matic. Tapi di sini manual. Nanti kan kita coba. Nah, kita lanjut ke bagian kabin. Kita sudah ada di bagian dalam, di mana yang gua rasain joknya empuk dengan aksen warna kayak kontur hitam-hitam sama abu-abu, dan juga seperti kayak jaring-jaring gitu ya aksen joknya, dengan 2 buah headrest di belakang yang bisa ditarik. Nah, untuk mobil ini adalah 5 seater ya, dimana untuk bagian belakang ini komposisinya ada 60-40 dan sudah dilengkapi juga ada di seatbelt kanan kiri, dan di sini ada speaker kanan kiri, terus ada cup holder dan juga ada power window, dan ada di door trim ini aksennya. Gue kirain seperti soft touch empuk gitu ya, ternyata enggak, cuma hanya kayak kain aja. Lapisan kain dengan material yang keras, plastik keras sih kayaknya nih. Dan juga di belakang ada hand grip yang fleksibel dan juga ada lampu baca di belakang. Menurut gue luar biasa. Dan untuk ruang penyimpanan, di sini ada ruang penyimpanan di jok bagian belakang, dan juga untuk legroom 5 jari untuk legroomnya. Menurut gue ya nggak sempit amat ya, tapi cukup lah untuk yang bagian row belakang. Itu aja bagian belakang, sangat minimalis sekali. Kita pindah ke bagian depan. Ketika gue masuk ke bagian depan, yang pertama yang gue rasain sama dari sisi jok, menurut gue nyaman. Dengan posisi atau bentuk jok seperti ini nyaman. Cuma kalau tadi di bagian belakang agak cukup banget ya untuk legroomnya, di bagian pengemudi ini cukup luas ternyata. Apalagi untuk dashboardnya ini luas banget ya, karena kan tadi kan kita lihat bahwa di bagian mesinnya untuk kapnya aja kecil ya, jadi mesinnya ketutup, separuh mesin itu agak ketutup oleh bagian kap. Jadi mungkin memberikan space lega di dalam kabin bagian depan, terutama di dashboard ini lega banget sampai ujung situ dibandingkan yang mobil pada umumnya. Tapi enak, posisinya juga enak. Wow. Nah, inilah tadi yang merupakan keunikan dari Honda Jazz yang masih dipertahankan dari sisi spion. Nah, kalau dilihat dari dalam, spion masih menggunakan seperti tangkai, dan juga untuk meminimalisir titik buta atau blind spot, ini sudah disediakan kaca di sini. Wow.
luar biasa. Tapi gue suka untuk sisi space di sini, seperti kemudinya tuh seperti wow, seperti luas banget. Untuk visibilitas ke depan, samping, kanan, kiri juga kelihatan dengan jelas. Enak menurut gue sih. Nanti kita akan coba test drive. Menurut gue sih ini enak banget. Enak banget, gede, kelihatan gede gue untuk visibilitas. Cuma bagian materialnya masih keras ya, dengan perpaduan warna hitam dan abu-abu. Untuk sisi cup holder juga, tadi cup holdernya tuh cukup terbilang lumayan ya. Di belakang tadi ada 2, di sini ada cup holder 3, 4. Sini juga ada cup holder 5, 6, 7, 8, dan sisanya penyimpanan yang kecil ya di sini. Dan juga ada satu glove box di sini. Wow, amazing. Nah, tidak hanya itu tadi, untuk cup holdernya juga ada di bagian mesin. Yang dashboardnya ada 2 lagi. Jadi cukup banyak ya. 2, 8, 10 cup holder. Sorry, cup holder maksud gua. Luar biasa. Tambah tadi glove box di sini. Dan untuk AC, detailing di AC ini standar ya, fitur-fiturnya masih standar, nggak ada detailing yang unik atau signifikan, nggak ada. Dan juga untuk selain itu speaker tadi 2 di depan dan belakang, ada juga tweeter ini seperti ini nih. Sepertinya speaker yang ada di atas dashboard ini. Dan juga untuk head unitnya sudah double din, udah touchscreen. Dan untuk AC juga nggak ada yang begitu spesial karena semua masih putar, sistem knock. Nah, di sebagian setirnya lebih kelihatan seperti mobil sport ya. Bentuk-bentukannya adalah seperti alas segitiga begini, cukup unik. Nanti kan kita, cuma gue kira akan ada pedal shiftnya ya, ternyata nggak ada yang di tipe manual ini. Untuk ini manual, tipe transmisi manual dengan 5 percepatan. Menurut gue oke. Dan untuk odometer, dari cluster meternya semua masih memakai jarum untuk RPM, untuk bensin segala macam. Cuma odometer sudah menggunakan digital odometer. Kita mau lihat trip A, trip B, rata-rata penggunaan bahan bakar, cara yang ditempuh. Ya, oke sih menurut gue sih. Tadi spesial. Dan juga sini tadi spionnya sudah bisa elektrik dan bisa di retract. Dan juga ini sudah auto. Power window-nya untuk yang di sisi driver udah auto. Dan juga ada ini untuk mengunci atau auto lock. Nah, dan untuk di door trim bagian ini juga sama, masih dengan material keras. Dan ini hanya lapisannya, cover kain aja. Seperti itu aja. Dan di sini ada lampu baca. Sisanya ya untuk fitur sih hanya itu aja ya. Paling tambahannya ada power outlet di sini 1. Ya, cukup. Menurut gue sih cukup sih. Nanti kita akan coba test drive. Gimana sih kedepannya? Oke, let's go. Oke guys, akhirnya kita udah test drive nih. Kita jalan di komplek aja, nggak usah di jalan-jalan raya ya. Apalagi nih dengan transmisi manual yang menurut gua ya 5 percepatan ini cukup oke lah. Cuma ini kok kayaknya kurang kedap ya suaranya. Masih ada terdengar suara dari luar, jeduk gitu. Untuk suspensinya sih menurut gua sih empuk. Yang paling penting sih mobil ini yang paling enak menurut gua sisi handling ya. Handlingnya nih enteng ya. Ini kalau kalian nyari mobil dengan handling yang cukup enak, cukup ringan tuh, bisa pakai Jazz ini cukup gua rekomendasikan ya. Dengan posisi duduk yang menurut gua, posisi duduknya ini enak banget, dengan kabin yang luas, dengan visibilitas yang luas juga, membuat kalian bisa melihat dengan jelas sekitar depan dan kanan kiri. Apalagi di sisi bagian kanan kiri ditambahin di sisi panel yang A atau yang pertama itu sudah ada kaca juga, kaca kecil itu, jadi untuk mengurangi titik buta ya.
atau blind spot. Jadi ya untuk visibilitas sih oke menurut gue dari sisi Jazz. Cuma ini kapasitas tangki untuk bahan bakar ini kurang lebih 42 liter dengan konsumsi bahan bakar nih dengan manual nih. Ini kan mobil udah 2013 ya. Jadi ini konsumsi bahan bakar ini rata-rata nih di 10 kurang lebih 10-an kilometer per liter. Ya kalau dibilang irit sih atau boros sih nggak juga. Ya cukup lah. Standar lah untuk sisi keiritannya. Oke, kita sudah sampai di sesi terakhir di mana gue ingin mengambil kesimpulan mobil ini. Yang pertama adalah dari sisi setir atau handling. Menurut gue itu memang kalau kalian ini merasakan sisi setir atau yang agak lebih mobil yang lebih sporty sih, menurut gue Honda Jazz ini mempunyai hal tersebut. Dari sisi handling sangat enteng, enak, dan sisi visibilitas atau posisi duduk terus posisi menyetir sangat enak, dan visibilitas ke depan ke samping juga enak karena sudah ada kaca di bagian titik blind spot di pilar A, itu sudah ada kacanya, jadi membuat atau mengurangi titik buta kalian. Dan ini posisi performance menurut gue mobil ini cukup atau lumayan irit lah. Makanya mobil ini menurut gue pribadi cukup sukses di masyarakat, terutama di kalangan anak muda itu cukup ramai. Dan untuk sisi fitur kurang lebih juga saya udah jelaskan, gue udah jelasin di awal sampai akhir video tadi bahwa untuk kabin bagian depan sangat lega, jadi cukup enak. Tapi sisi lain untuk fitur-fiturnya menurut gue sih ya cukup standar. Tapi yang penting dari sisi performance menurut gue sih mobil ini cukup gue rekomendasiin bagi kalian, khususnya untuk kalangan muda. Nah, sampai sini aja, dan jangan lupa dukung terus channel YouTube gue ini di Garasi Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, atau mungkin ke keluarga kalian, atau ke sanak saudara, atau ke klien, atau ke rekan-rekan partner bisnis kalian. Biar YouTube gue ini berkembang. Nah, itu saja, tetap tongkrongin terus di Garasi Mobil, serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan kita Mas. Mau dipakai ya? Udah, kita udah ya. Dadah. Boleh, Mas? Ya. Mas, sorry, Mas. Apaan mau pakai nih? Nah, iya. Ntar lo jangan masuk dulu.